Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jania Putra Dewi dengan nomor 624361417 dari program studi bisnis digital. Izin untuk mempresentasikan hasil mengenai proyek individual saya untuk pengembangan produk digital di aplikasi TripMate, yaitu aplikasi social travel marketplace untuk solo traveler di Indonesia. Baik, pada bagian pendahuluannya ini terkait peluang dan juga hambatan yang saya peroleh dari aplikasi TripMate. Perlu diketahui, solo traveling itu tumbuh sangat pesat, terutama di kalangan muda generasi Z sampai juga dengan milenial, sangat pesat di Indonesia. Namun, di sini saya klasifikasikan menjadi 4 bagian terkait hambatan. Mengapa banyak orang atau solo traveler menahan diri untuk pergi berangkat berlibur gitu, karena ada hambatan-hambatan ini. Just in case sebelum masuk ke hambatannya, untuk peluangnya sendiri Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau-pulau. Tentunya ada 17.000 lebih pulau yang menjadi destinasi domestik. Kemudian angka terkait penduduk populasi pasar yang primer di Indonesia itu mencapai sekitar 270 juta orang dengan presentasi 60% plus menjadi penetrasi smartphone di nasional. Untuk hambatannya sendiri dari peluang yang kita miliki itu adanya rasa kesepian dan isolasi sosial, yang mana solo traveler ini kerap merasa terisolasi di destinasi asing tanpa adanya kenalan. Mereka cenderung sulit untuk berbaur dengan orang-orang yang ada di sana atau berkenalan dengan orang yang mereka temui secara langsung di tempat pada hari kejadian. Gitu. Jadi mereka merasa terisolasi dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya terkait biaya perjalanan yang sebenarnya tidak efisien. Mengapa tidak efisien? Karena bagi solo traveler terkait biaya sewa, akomodasi, dan biaya sewa pariwisatanya sendiri itu lebih mahal karena ditanggung sendirian saat mereka berlibur sendiri. Untuk bagian ketiga itu terkait risiko penipuan dan juga keamanan. Bagi para solo traveler, mereka itu sulit menemukan teman perjalanan yang benar-benar dapat dipercaya, karena kalau misalkan mereka bertemu dengan seseorang secara langsung tanpa adanya indikasi keamanan terlebih dahulu, itu sangat susah untuk dipercaya. Kemudian bagian terakhir itu terkait tidak adanya platform yang benar-benar terstruktur yang saya temui di Indonesia, itu memberikan keringanan atau kemudahan atas masalah hambatan yang ketiga tadi udah saya sebutkan. Paling kalaupun ada itu hanya sifatnya informal, jasa-jasa open trip yang ada di komunitas Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Hal ini tuh sungguh rawan sebenarnya terjadi penyalahgunaan terkait identitas terutama. Lanjut, TripMate ini memberikan solusi bagi hambatan dan juga peluang yang tadi ada di Indonesia sendiri. TripMate hadir sebagai social travel marketplace, yang mana platform ini mempertemukan solo traveler dan juga backpacker di Indonesia dalam ekosistem yang aman, terstruktur, dan berbasis dengan teknologi tentunya. TripMate menjembatani celah di antara grup komunitas yang formal dengan online travel agent yang bersifat luar biasa hebat di Indonesia itu banyak bermunculan. Untuk solusinya sendiri, TripMate itu menghadirkan rasa aman, yang mana kita memulai dengan keamanan berupa verifikasi elektronik KTP dan juga face recognition yang bersifat wajib untuk semua anggota di grup perjalanan. Kemudian kedua, kita juga menekan cost dari adanya sistem kalkulator sharing cost yang membagi biaya akomodasi dan juga transportasi serta biaya-biaya lain secara real time bagi pengguna,
Ini menekankan sifat hemat tentunya bagi orang yang ingin berlibur. Dan yang terakhir itu, TripMate ini merupakan salah satu marketplace atau salah satu tempat yang bersifat seru karena algoritma pencocokan terkait travel buddy atau teman perjalanan itu berbasis dengan minat, anggaran, dan juga jadwal yang ditentukan oleh pribadi masing-masing. Nah, dari hal tersebut kita bisa mencocokkan dengan mana yang menurut si solo traveler itu dirasa sangat cukup atau sesuai tentunya. Untuk visi dan misi sendiri, TripMate ini memiliki visi menjadi platform komunitas perjalanan domestik nomor 1 di Indonesia pada tahun 2028. Menghubungkan jutaan traveler Nusantara dan ekosistem yang aman, inklusif, dan menyenangkan, yang mungkin nantinya sebelum ekspansi ke wilayah Asia Tenggara dan wilayah lainnya pada tahun 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya kita memiliki 3 misi utama. Yang pertama, ekosistem kepercayaan. TripMate ini memberikan rasa aman seperti yang awal saya sampaikan dengan adanya verifikasi identitas berbasis elektronik, KTP, dan face recognition. Untuk face recognition, di setiap anggota trip atau grup yang sudah dibuat dan ditentukan di aplikasi TripMate tersendiri. Kemudian misi keduanya adanya transparansi terkait finansial dengan sistem kalkulator split bill tadi yang menentukan biaya secara real time dan untuk keperluan selama mereka berwisata. Dan yang terakhir itu misi untuk pemberdayaan komunitas, munculnya forum diskusi, rating ulasan, dan juga program reward yang tentunya menciptakan network yang efisien bagi pengguna. Untuk fokus strategisnya sendiri, model bisnisnya itu berbasis asset-light, yang mana TripMate ini beroperasi murni sebagai pure technology platform yang menyediakan layanan untuk C2C, customer to customer, bersifat premium, subscription, dan juga komisi afiliasi. Dengan disiplin tentunya, TripMate ini menghindari 4 area yang menguras modal tentunya. Yang pertama, perlu diketahui, TripMate ini bukan agen traveler. Kita tidak menjual paket wisata atau lisensi terkait biro perjalanan. Yang kedua, tanpa pemandu tetap. Tapi hal ini mungkin nantinya akan diperbarui seiring berjalannya waktu tentunya. Kita itu awalnya tanpa pemandu tetap, tapi menekankan guide lokal yang bersifat marketplace opsional, jadi bukan karyawan. Jadi kita tidak menentukan guide-nya sendiri, tapi kita memilih seseorang untuk dijadikan guide dalam suatu forum yang bersifat musyawarah bagi trip anggotanya sendiri, yang tentunya mereka mengetahui hal lebih terkait destinasi tujuan mereka berwisata. Tapi ada kemungkinan nantinya di TripMate ini ada sistem monetisasi dari pemandu guide tersebut, yang mana kita bisa menghadirkan pemandu tetap dari aplikasi kita sendiri, terus para solo traveler itu bisa mencari guide mana yang sekiranya cocok, tentunya dengan memastikan adanya rating terkait mereka si guide ini sebagai tournya itu bagaimana kinerjanya gitu. Dan si customer atau solo traveler yang menggunakan aplikasi TripMate ini bisa memberikan rating juga tentunya selama perjalanan atas jasa yang diberikan oleh pemandu guide tersebut. Nah, untuk hal ketiga, kita itu pasti tidak ada armada atau akomodasi yang disediakan secara mandiri. Kita tidak memiliki kapal, mobil, atau hal-hal lain yang bersifat akomodasi. Itu kita hanya arahkan saja ke bagian travel agent atau
bagian terstruktur sendiri, kita melink-in mereka, jadi tentunya si pengguna dapat secara pribadi mencari mana sekiranya hal yang paling cocok bagi mereka itu dari LinkedIn tersebut. Kemudian once again, kita bukan kompetitor dari online travel agent, kita tidak menjual tiket hotel, tapi kita deep link ke mitra untuk komisi afiliasi yang tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, hasilnya dari hal ini mungkin pada awal perjalanan TripMate akan menghasilkan skalabilitas yang tinggi, efisiensi modal karena capex-nya rendah, dan juga fleksibilitas strategis untuk pivot yang lebih cepat. Untuk brand image terkait identitas, kita itu menekankan rasa aman dan juga semangat dalam berlibur. Maka dari itu, kita menekankan warna yang menjadi visualisasi utama dari TripMate berupa warna orange dan juga biru tua laut. Warna orange sendiri menggambarkan energi, antusiasme, dan juga keberanian dalam berpetualangan. Semangat ini memunculkan rasa untuk mencapai teman baru atau menyapa teman baru. Kemudian untuk warna biru tua laut itu tuh melambangkan rasa kepercayaan, keamanan, dan juga profesionalisme sebagai jaminan dan komitmen dari platform TripMate tersendiri untuk para pengguna. Nah, untuk tone of voice atau cara kita menyampaikan pesan terkait TripMate ini bersifat kasual, hangat, dan juga inklusif. Sapaan ini menjadi sapaan dengan ciri khas yang tentunya akan melekat bagi para pengguna TripMate karena kita mencocokkan fokus tujuan kita itu untuk Gen Z dan juga milenial urban. Dengan sapaan, halo Sobat TripMate, mau ke Labuan Bajo tapi nggak ada teman? Tenang, di TripMate ada ribuan traveler yang nunggu kamu. Hal seperti itu memberikan rasa yang bersifat hangat gitu loh bagi para pengguna, sehingga mereka dapat percaya dan juga memiliki semangat keberanian dalam berlibur secara sendiri, seperti itu. Untuk brand archetype-nya, kita itu menekankan diri sebagai the explorer dan the regular guy or girl, yang mana sahabat perjalanan itu bersifat membumi dan demokratis, bukan untuk hal-hal yang eksklusif. Jadi kita itu berbaur sesama para traveler dan nantinya akan memberikan wawasan atau pengalaman yang baru gitu, seperti itu. Baik, untuk STP-nya, segmentasi dan target pasar. Untuk segmentasi pertama, demografis, kita menekankan pengguna yang berusia 18-34 tahun di range pekerjaan mahasiswa atau pekerjaan muda atau pekerja muda yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya. Dengan pendapatan di range 3 juta sampai dengan 15 juta atau bersifat kelas menengah, karena liburan itu bukan salah satu hal pokok dalam manusia, sifatnya itu bukan kebutuhan primer sekunder, tapi kebutuhan yang sifatnya untuk memuaskan. Jadi tentunya kalangan yang menengah ke bawah itu kita tidak tekankan, tapi mulai dari kelas menengah sampai ke atas. Nah, untuk sifat sharing cost-nya sendiri itu hanya menekan harga biayanya aja gitu. Bukan berarti kita memunculkan fitur sharing cost ini untuk bertujuan untuk maksudnya pengguna dengan kalangan ke bawah. Para pengguna dengan kelas menengah ke bawah atau kelas ke bawah itu kita tidak anjurkan untuk berlibur seperti itu. Dan terakhir itu untuk pendidikannya,
kita berfokus kepada seseorang dengan pendidikan minimal diploma atau sarjana atau mereka-mereka yang sedang berkuliah, seperti itu. Untuk segmentasi psikografisnya, kita itu menekankan pengguna yang memiliki experience oriented atau mengutamakan pengalaman di atas biaya atau hal-hal lainnya yang mencangkup. Tapi kita juga menekankan psikografis terkait pengguna yang bersifat budget conscious atau aktif dalam mencari efisiensi dari anggaran biaya. Dan kita juga menekankan pengguna yang bersifat social media savvy, mereka aktif dalam sosial media tentunya, dan aktif juga membuat konten-konten di berbagai platform sosial media yang ditentukan. Kemudian yang terakhir itu kita bersifat komunal dan terbuka. Mereka itu mau berkenalan dalam konteks yang struktur dan juga terarah tentunya. Untuk target primer pertama, kita menekan pengguna yang bersifat solo traveler pemula atau backpacker di usia 18-28 tahun, aktif mencari efisiensi biaya lewat skema berbagi. Bagi para orang-orang yang ingin berlibur secara sendiri tapi pertama kali mereka ingin memulai, itu mereka bisa melakukannya secara struktur di aplikasi TripMate ini. Sedangkan untuk target sekundernya, kita menekan pada solo traveler yang sudah berpengalaman di range usia 28-38 tahun, yang tentunya juga untuk yang aktif untuk mencari efisiensi biaya. Bagi mereka untuk trip-trip yang bersifat premium gitu. Lanjut untuk positioning, kita itu melibatkan satu kalimat dalam 4 pilar diferensiasi, yang mana solo traveler dan backpacker muda di Indonesia yang ingin menjelajahi Nusantara tanpa rasa kesepian dan beban biaya berlebih. Nah, TripMate ini menghubungkan Anda dengan perjalanan terverifikasi dan sepaham dalam sekali swipe. Pertama, target audiensnya. Kita menekankan solo traveler dan backpacker di usia 18-34 tahun di Indonesia. Untuk frame of reference-nya, kita merupakan termasuk kategori baru karena social traveler marketplace yang sifatnya customer to customer. Untuk point of difference-nya, kita menghadirkan keamanan berlapis tentunya melalui elektronik KTP dan juga face recognition tadi. Kecocokan akurat dari minat dan keinginan masing-masing pengguna, dan juga adanya transparansi biaya yang dikeluarkan oleh pengguna tersebut. Nah, reason to believe-nya, profil pasti tervalidasi dengan teknologi tentunya, dan juga memberikan user experience yang sifatnya intuitif seperti itu. Nah, untuk analisis terkait kompetitor, TripMate ini hadir untuk mengisi white space di pasar. TripMate berada di antara komunitas informal, yang mana para jasa-jasa open trip di komunitas sosial media yang tidak aman atau belum sepenuhnya aman karena sifatnya mereka itu belum terstruktur dalam sebuah layanan, dan juga online travel agent yang tidak menjawab sebenarnya kebutuhan terkait social traveler. Kurang lebih untuk pernyataannya di dimensi pertama terkait verifikasi identitas, grup jasa open trip di komunitas sosial media yang bersifat informal itu mereka tidak ada menekankan verifikasi identitas. Tentu mungkin di awal saat mereka ingin mendaftar itu mereka akan memberikan identitas mereka kepada penyedia open trip gitu loh, seseorang yang menyediakan jasa open trip tersebut. Tapi sistemnya itu tidak terverifikasi oleh beberapa identitas. Hanya mengetahui juga
penyedia layanannya aja, penyedia jasa OpenTrip-nya aja. Bagi orang-orang sekumpulan yang mengikuti jasa OpenTrip tersebut tidak mengetahui satu sama lain pengguna-pengguna yang menjadi teman berlibur mereka itu seperti apa gitu. Untuk salah satu online travel agent yang ada di Indonesia seperti Traveloka, tentunya verifikasi identitas ini tidak bersifat relevan karena tujuannya berbeda dengan yang ada di TripMate. Kalau mereka verifikasi itu untuk melakukan pembayaran dan segala macamnya tentunya. Maka dari itu di TripMate ini menghadirkan sistem verifikasi menggunakan elektronik KTP dan juga face recognition. Kemudian selanjutnya untuk dimensi pencocokan teman trip, grup-grup yang ada di komunitas itu mereka sifatnya manual tadi, sama seperti verifikasi identitasnya mereka manual kepada jasa orang-orang yang menyediakan jasa OpenTrip tersebut. Sedangkan untuk online travel agent itu mereka tidak ada pencocokan teman trip. Nah, di TripMate ini hadir algoritma pencocokan teman trip berbasis minat seseorang secara individu gitu. Untuk fitur split bill, tentunya kedua-duanya ini tidak ada. Kalau untuk komunitas jasa OpenTrip itu mereka mungkin lebih ke pembayaran secara sendiri-sendiri dan pembayaran terkait jasa orang yang menyediakan OpenTrip tersebut gitu loh. Jadi sistemnya mereka tidak ada yang benar-benar split bill sesama anggota yang ikut berlibur. Nah, TripMate ini menghadirkan kalkulator otomatis yang bisa menghitung pengeluaran mereka selama berlibur. Nah, untuk keamanan penggunanya sama seperti yang di awal saya sampaikan bagian verifikasi identitas, tentunya di komunitas itu sangat rendah. Sedangkan untuk OTA sendiri itu tidak terlalu relevan. Nah, di TripMate ini sifatnya itu keamanannya tentu tinggi dan terverifikasi. Karena di sistem kita juga terstruktur seperti itu. Dan terakhir untuk model bisnisnya, untuk komunitas jasa OpenTrip itu mereka gratis ya model bisnisnya. Mereka membuat komunitas tersebut secara suka-suka atau mungkin bisa juga iklan melalui di komunitas-komunitas tersebut dengan membuat konten-konten terkait jasa OpenTrip yang mereka tawarkan. Sedangkan untuk kota sendiri mereka merupakan komisi dari tiket yang mereka jual. Untuk TripMate kita menghadirkan model bisnis berbasis premium fitur dan juga subscription untuk beberapa pengguna. Nantinya itu akan dibicarakan kembali setelah aplikasi berjalan. Nah, untuk data verifikasi perkenalan travel body, kita udah mulai masuk ke bagian prototype. Halaman pertama itu terkait halaman masuk atau login dan sign up. Tentunya di sini juga sudah ditekankan terkait data diri penggunanya melalui KTP. Terus mereka juga mulai verifikasi wajah mereka. Setelah mereka sudah masuk dan sudah membuat akun, mereka bisa langsung mengeksplor pada bagian homepage-nya, itu ada explore. Sifatnya itu swipe seperti kurang lebih aplikasi dating apps. Jadi kalau misalkan seseorang pengguna merasa cocok dengan pengguna yang ditampilkan, itu bisa langsung memilih tanda pesawat atau tanda memulai forum diskusi. Sedangkan tidak cocok, mereka bisa memilih silang. Nah, mereka bisa lihat kecocokan itu dari nama, usia, terus juga tujuan dan juga jadwal yang mereka harapkan serta kurang lebih estimasi biaya yang mereka sanggup untuk split bill seperti itu. Kemudian untuk koordinasi grup, sharing, cost, dan bookingnya, setelah seseorang menemukan teman yang cocok, mereka akan langsung diarahkan ke bagian grup diskusi. Pada tampilan awal, mereka juga sudah diberitahu notifikasi terkait destinasi tujuan dan apa yang mereka akan lakukan, tentunya di bagian forum diskusi ini. Nah, mereka juga bisa saling memberikan informasi satu sama lain di bagian forum diskusi chat ini. Untuk
bagian sampingnya itu ada sharing cost. Mereka di sini baru deh mulai mencocokkan terkait anggaran apa saja yang nantinya akan dibutuhkan. Mereka bisa klik menu tambah untuk memasukkan nominal-nominal secara manual apa saja yang nanti mereka butuhkan. Lalu di bagian tampilan atas itu estimasi keseluruhan harga dan juga estimasi terkait speed bill-nya akan dimuat gitu. Nah, setelah mungkin dirasa sudah cocok dan sudah didiskusikan, mereka akan langsung masuk ke LinkedIn ke bagian mitra atau OTA-nya itu. Nah, di sini nantinya kita juga akan memonetisasi sistem TripMate dari hal ini. Kita akan memberikan beberapa voucher menarik tentunya, atau kita juga akan memberikan rekomendasi menarik terkait mitra-mitra yang kita tujukan kalau mereka membeli tiket dari OTA tersebut melalui aplikasi TripMate seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian selanjutnya itu ada bagian komunitas dan juga profil terkait traveler. Di komunitas ini para solo traveler dan juga backpacker dapat berbagi kisah mereka selama menggunakan TripMate. Mulai dari hal-hal apa saja yang mereka rasa menarik atau tidak, kekurangannya mereka bisa saling terhubung di komunitas ini. Dan untuk profil sendiri di sini juga ada profil pengguna yang mana ada sistem verifikasinya juga, kemudian sistem pembayaran untuk split bill-nya itu bagaimana, dan juga pusat bantuan terhadap customer service layanan penyedia TripMate ini. Nah, untuk konten dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk memasarkan TripMate, kita itu bersifat inbound content, dieksekusi secara terukur. Pilar kontennya itu edutainment yang pertama, berbasis format POV dan storytelling, transisi di berbagai media seperti TikTok dan juga Reels, konten-konten singkat, video singkat gitu, dengan format POV-nya seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian community driven, di sini user generated kontennya itu kita memberikan hashtag TripMate story, live streaming, mini dokumenter, dan hal-hal semacamnya. Nah, untuk alokasi anggaran bulanan, misalkan kita menyediakan anggaran bulanan sebesar 20 juta. Untuk performance marketing, kita memberikan nilai yang lebih tinggi, itu 45%, untuk influencer KOL-nya itu 35%, dan untuk community activation-nya itu 20%. Nah, 45% itu kita hadirkan untuk Meta dan TikTok Ads segala macam, karena TikTok itu sangat mudah menyebar ya kontennya seperti itu. Untuk mikro influencer yang kita ambil sebanyak 35% dari modal anggaran. Kenapa kita milih mikro? Karena di mikro influencer itu kan terdiri dari 10.000 sampai 100.000 follower. Jika dipilih karena engagement rate 3-4 kali lebih tinggi dari mega influencer, tentunya hal ini bisa menekan cost dengan biaya yang lebih efisien. Dan terakhir itu 20% untuk meetup dan offline event. Untuk marketing tools-nya, perangkat dibalik eksekusi itu ada TikTok dan Meta Ads. Sekitar 125 juta pengguna TikTok di Indonesia itu memiliki targeting presisi demografis dan minat traveler. Kemudian juga ada Firebase Analytics dan Adjust, itu untuk melacak perilaku dalam app-nya tersendiri, aplikasi TripMate, dan atribusi sumber unduhan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Dan terakhir itu ada WhatsApp Business API, yang mana 170 juta pengguna aktif, open rate 98% untuk notifikasi match, dan saluran darurat tadi, pusat bantuan itu kita langsung menghubungkan ke CS melalui WhatsApp agar lebih cepat ditangani. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.